Halo UC People, kita bertemu lagi saat ini. Dan secara khusus kita mendatangkan education specialist dari Teaching Learning Innovation Center, Pak Endro. Selamat pagi, Pak Endro. Halo UC People, Ya. selamat pagi. Saat ini terjadi perubahan yang sangat besar di banyak sektor dan juga termasuk di sektor pendidikan. Nah, perubahan-perubahan ini akan berdampak pada mahasiswa nantinya, terutama pada kurikulum. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Endro. Pak Endro, UC kurikulumnya mau berubah nggak, Pak Endro? Ya, ini sebenarnya sudah ada dijawab dengan Pak Sunu sendiri, Iya. Pak. Jadi UC People, kurikulum itu adalah sebuah program dan perguruan tinggi itu mempunyai program untuk membawa mahasiswa untuk hidup ke depan, Pak. Nah, kalau yang situasi di depannya berubah, maka kita mesti membuat program yang menyesuaikan diri terhadap program itu, situasi itu, gitu Pak. Jadi secara pasti kurikulum UC akan berubah ya Pak? Betul, Pak. Mulai perubahan akan kapan Pak? Jadi tahun ajaran baru nanti ke depan ini sudah ada perubahan kurikulum. Saya kira tahun ajaran baru, Pak. Ya. Oke, Pak, untuk UC nih, apa yang mendesak UC secara khusus ya? UC harus mengeluarkan kurikulum baru ini. Ya, yang tadi saya sebut bahwa kurikulum itu adalah untuk membawa mahasiswa itu hidup di masa yang ke depan. Maka yang kita perbaiki adalah analisis terhadap situasi di depan ini. Nah, perubahan ini luar biasa. Jadi perubahan ini yang membawa kebutuhan yang berbeda. Itu untuk kebutuhan dunia kerja, sangat berbeda. Banyak perusahaan yang dulu hidup bagus bisa mati, hilang. Banyak pekerjaan yang dulu jenisnya macam-macam bisa hilang. Tetapi juga tumbuh pekerjaan baru. Nah, situasi ini. Dan situasi itu perubahannya itu sangat cepat. Yang ketiga sebetulnya sulit diprediksi, Pak. Ya. Nah, maka kita sebagai lembaga pendidikan, kita mesti juga menyesuaikan terhadap situasi yang kita prediksi ke depan. Saya kira itu, Pak. Dan UC siapa untuk itu? Jadi sebetulnya ini untuk kebutuhan mahasiswa, untuk kebutuhan stakeholders, dan untuk siapa saja yang terlibat dalam proses pendidikan ini, Pak. Kita mesti mengerti tentang situasi ini, Pak. Gitu, Pak, jadi nantinya gitu, apa sih yang akan muncul yang berbeda dari kurikulum sebelumnya? Ini mungkin mahasiswa saya kira perlu, orang tua juga saya kira ya, orang tua mahasiswa yang sangat berkepentingan untuk perubahan kurikulum ini. Sehingga apa Pak yang sangat membedakan dengan kurikulum yang sudah berjalan ini? Baik Pak Sunu, jadi terutama pada mahasiswa ya, dan orang tua dari mahasiswa yang punya harapan untuk putrinya untuk ke depan. Yang pertama itu adalah kita memberikan kelonggaran, kebebasan mahasiswa untuk memilih yang dia inginkan. Jadi UC akan menyediakan beberapa mata kuliah ada option untuk bisa dipilih. Ini yang pertama. Jadi ada istilah di pendidikan kita yang kita sebut dengan merdeka belajar itu. Jadi kampus merdeka dan merdeka belajar. Nah, jadi ini sebetulnya konsep ini supaya bisa mahasiswa memilih sendiri apa yang dia inginkan nanti ke depan. Maka ini harus menyiapkan diri betul, prodi itu perubahannya bagaimana dia harus memilih dan bagaimana dia harus bersikap dalam cara belajarnya. Ya, perubahan itu nanti kira-kira 4 semester pertama, 5 semester memberikan basic berdasarkan pada keilmuannya. Kemudian sisanya dia boleh memilih apa saja yang dia inginkan untuk meningkatkan kemampuan dia. Saya kira itu yang esensial, Pak. Pak Endro, UC kan sangat kuat di dalam entrepreneurship-nya ya Pak. Image entrepreneurship di UC kan sangat kuat ini. Apakah itu juga akan mengalami banyak perubahan atau seperti apa Pak gitu? Ya, sebagai sebuah nilai yang kita junjung, IPE itu tidak berubah, Pak. Jadi integritas, lantas profesionalisme, kemudian entrepreneurial itu tetap.
Yang mungkin berubah adalah strategi untuk menjadikan seseorang itu memiliki mindset tentang entrepreneur. Oke. Memiliki itu. Dan dia akan memiliki behavior untuk selalu berinovasi. Nah, jadi mungkin yang berubah adalah cara. Kedua mungkin objeknya ya Pak. Objek yang dia bisa pelajari bisa berubah. Bukan berubah dalam artian berganti tidak, tapi berkembang. Spektrumnya bisa lebih luas. Saya kira itu yang lebih penting ya Pak. Nah, tadi ada satu hal tentang pilihan ya Pak. Ya. Nah ini penting ya untuk orang tua dan mahasiswa. Jadi kurikulum baru itu mempersilahkan mahasiswa nanti punya banyak pilihan. Ini bisa sangat baik untuk mahasiswa, tapi juga harus hati-hati mahasiswa di dalam memilih. Pak Endro, apakah ada saran ketika mahasiswa itu memilih, gampangnya memilih mata kuliah ya Pak? Karena ini kan kurikulum baru, tadi Pak Endro mengatakan ini akan banyak pilihan buat mahasiswa sekarang. Ya. Baik, itu bagaimana? Jadi untuk para mahasiswa, yang esensi yang pertama adalah teman-teman mahasiswa itu perlu tahu ke depan dia ingin jadi seperti apa. Oke. Karena itu yang menentukan karakteristik atau cara hidup dia. Jadi kalian teman-teman mahasiswa betul-betul memiliki niat, motivasi dan apa yang ingin capai itu pertama. Jadi dia harus menetapkan dulu orientasinya untuk hidup ke depan. Jadi dia harus mulai memikirkan hidup setelah selesai kuliah gitu ya Betul. Pak? Itu mau seperti apa gitu. Betul. Itu yang perlu disiapkan. Sehingga mereka juga harus melihat bahwa kampus ini tempat belajar. Oke. Maka sebetulnya manfaatkan semua yang ada di UC ini. Dan di UC sebetulnya sudah menyiapkan betul berbagai effort, usaha untuk mensupport kepentingan mahasiswa. Sebentar Pak Endro. Tadi Pak Endro mengatakan bahwa kampus itu tempat belajar. Dari dulu kan seperti itu Pak, begitu konsep itu. Betul. Tetapi untuk yang baru ini, itu apa yang membedakan itu bahwa kampus itu tempat belajar ini? Ya, jadi kampus sekarang malah diwajibkan memasukkan praktisi dari luar, itu bisa masuk ke kampus. Dan teman-teman dari kampus itu dibawa keluar untuk melihat dunia real. Nah, yang dua hal ini yang diwadahi sebagai konsep untuk mahasiswa boleh memilih, bahkan 3 semester di luar kampusnya. Dan kita menyediakan itu untuk belajar di luar kampusnya. Nah, inilah sebetulnya banyak sekali kesempatan untuk berbeda dengan belajar dulu. Harus 1 semester atau 1 tahun itu 4 tahun dalam untuk sarjana itu hampir di prodinya saja. Begitu Pak. Tetapi sekarang boleh saya 1 semester belajar di kampus lain. Sangat mungkin, Pak. Ya. Jadi sebetulnya mahasiswa itu harus kritis ya. Betul. Jadi ketika datang ke kampus adalah apakah saya akan belajar banyak enggak melalui kampus ini? Betul. Bukan hanya sekedar dapat nilai gitu ya Pak? Ya, ini Pak. Jadi memang kita mesti berubah karena situasinya sekarang kebutuhan itu tidak lagi berbasis kepada nilai lah gampangnya ya Pak. Jadi dulu saya sekolah juga pengen kalau nilai jelek itu tidak bangga Pak. Nilainya harus bagus. Iya. Tetapi dunia kerja tidak cukup pada nilai Pak. Tetapi kamu bisa apa? Ini yang lebih penting. Jadi seharusnya nilai adalah cerminan kemampuan. Nah ini yang penting Pak. Jadi para teman-teman mahasiswa yang marilah kita kejar kemampuannya. Esensi dari belajar itu adalah mengembangkan kemampuan dirinya, menjadi identitas dirinya. Saya kira. Jadi ini penting ya untuk teman-teman semua. Jadi ketika Anda nanti memilih mata kuliah, Anda harus kritis. Apakah mata kuliah ini akan memberikan kemampuan atau melalui mata kuliah Anda akan bertumbuh kemampuannya untuk mendukung cita-cita Anda. Ini saya kira ini penting, Pak Endro ya. Sehingga itu menjadi kritisnya mahasiswa di dalam memilih mata kuliah ini. Pak Endro, kalau begitu, ini sebetulnya kurikulum baru ini akan memberikan suatu benefit yang lebih banyak, ataukah akan menjadi beban bagi mahasiswa sebetulnya? Ya, cara memandang ya. Jadi kalau
ini dilihat sebagai semua harus dia ambil, itu beban. Oke. Tetapi kalau itu memilih dari dirinya, itu sebetulnya menjadi benefit. Saya bisa milih ini. Nah, yang penting sebetulnya kita ada perubahan tentang standar kualitas, Pak. Oh, oke. Jadi UC tidak bisa berhenti pada standar itu. Jadi sangat kemungkinannya perubahannya adalah standar kualitas itu akan kita naikkan supaya bisa mengikuti pada situasi yang lebih kompleks di luar. Saya kira itu ya, Pak. Oke. Ya. Nah, tentang standar ini ya, dunia sekarang kan memang harus melihat sesuatu ada standarnya enggak gitu. Nah, menurut Pak Endro ini standar di era sekarang gitu, itu yang harus dicapai mahasiswa itu harus seperti apa sih sebetulnya realnya gitu. Kalau yang sekarang banyak berlaku kan, IPK-nya 4,0 itu berarti hebat sekali gitu. Yang 4,0 jadi excellent, jadi standar. Atau IP-nya 3,7, itu berarti bagus juga gitu. Nah, tapi untuk melalui kurikulum baru ini seperti apa sebenarnya standarnya itu? Ya, baik. Ini yang berubah ya. Jadi sebetulnya lebih ditekankan kepada deskripsi kemampuan yang kira-kira sangat bagus itu seperti apa. Nah, ini yang kita sudah deskripsikan. Jadi standar ini mungkin menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, Pak. Oke. Jadi kalau dia disebut cum laude, seharusnya lah yang cum laude ini memiliki kemampuan ini. Nah, ini yang kita setting. Jadi yang distandarkan adalah kemampuannya. Nah, ini nanti bisa dilihat oleh orang luar bahwa memang ini loh lulusan UC, kalau dia standarnya bagus. Begitu, Pak. Jadi ada rekognisi berkaitan dengan kemampuan, bukan rekognisi nilai. Saya kira kemampuan ya, Pak? Kemampuan, Pak. Nah, apakah juga di setiap mata kuliah, Pak, itu tercermin nggak standar kemampuan gitu? Iya. Jadi ini yang kita coba di kurikulum baru itu ada standar untuk kemampuan setiap mata kuliah yang kita sebut dengan learning outcome. Jadi capaian pembelajaran itu sebetulnya distandarkan oleh tim untuk menunjukkan ini lulusan UC. Tidak bisa lagi terlalu rendah. Sudah. Jadi nanti akan kemungkinannya yang disebut cum laude memang betul-betul extraordinary gitu. Saya kira begitu ya, Pak. Jadi ini UC mau naik kasta ya, Pak? Harapannya begitu. Sebagai lembaga pendidikan yang akreditasi A ya, Pak. Iya. Itu harusnya lulusannya memang ya level yang harus tinggi. Saya kira. Ya, ini penting untuk teman-teman sehingga jangan lagi mengharapkan yang penting dapat nilai A, yang penting dapat nilai B, itu tidak. Tapi yang lebih penting adalah apakah kemampuan Anda itu mencapai standar enggak? Itu yang penting. Pak Endro, kalau hal ini terjadi sebetulnya standar tercermin dari kemampuan real ya, Pak. Kemampuan real itu. Nah, kira-kira Pak, apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa? Apa yang harus, bukan hanya disiapkan sih, perilaku mahasiswa seperti apa yang akan diharapkan sebetulnya untuk bisa sukses itu? Ya, yang pertama, men-setting atau istilah kita dulu selalu dengan istilah goal setting ya, Pak. Jadi mahasiswa itu betul-betul memprediksi dirinya nanti ke depan kayak apa. Kemudian ini yang membawa motivasi dia untuk belajar. Kedua, sebetulnya kampus ini mempunyai karakteristik menjadi entrepreneur ya, Pak. Maka konsep inovasi hal baru itu ya harus menjadi cita-cita, menghasilkan sesuatu yang baru. Dan kampus ini adalah tempat belajar. Maka menurut saya mahasiswa itu harus mempersiapkan diri, manfaatkan kampus ini. Kampus ini mencoba untuk membuat fasilitas, mendatangkan orang yang memang berkualitas, membangun dosen dan sebagainya, supaya mahasiswa betul-betul bisa memanfaatkan dan belajar dengan baik. Saya kira ini, Pak. Jadi konsep ini kelihatannya akan menuntut mahasiswa untuk berubah cara berpikirnya ya ketika belajar ya. Ya, gitu. Jadi tidak hanya cara berpikir tetapi juga nanti menjadikan perilaku ya. Perilakunya harus belajarnya. Perilaku belajar. Kalau dulu misalnya tidak ikut grup lantas ya dompleng saja. Itu nanti belakangnya dia
tidak bisa dilihat kemampuannya, Pak. Iya. Ya, saya kira ini, Pak. Istilahnya free rider ya, Pak. Ya, Mungkin free rider itu ya kerjanya sedikit, nilainya bagus gitu. ya. Tapi untuk ke depan untuk free rider ini Nggak akan bisa lagi. menjadi sebuah bumerang ya untuk Ya, dirinya sendiri ya, gitu. betul. Karena kemampuan dia ketika lulus tidak akan terlihat seperti layaknya kemampuan yang Ya. dideskripsikan. Oke. Baik Pak Endro. Pak Endro, sejauh mana sebetulnya UC mempersiapkan tenaga pengajarnya? Ini kan penting ya Pak. Ya. Kurikulumnya bagus, tapi tenaga pengajarnya masih menggunakan pola lama. Nah, bagaimana sebenarnya persiapan ini untuk menyiapkan tenaga dosen? Tadi Pak Endro menyebutkan akan melibatkan praktisi-praktisi yang berkualitas untuk ikut dalam suatu tim pembelajaran gitu. Ya. Jadi di UC ini sebenarnya dibentuk oleh tim universitas dan prodi-prodi punya tim ya Pak. Kemudian ada TLC yang kita ini yang membangun kemampuan dosen untuk bagaimana menjalankan tugasnya sebagai pendidik ya Pak. Nah ini terus dibangun. Jadi hampir setiap saat dosen bisa mengkonsultasikan bagaimana rencana dia yang kegiatannya. Itu yang pertama ya Pak. Dan UC juga menyiapkan berbagai sarana yang bisa digunakan oleh mahasiswa dengan berbagai macam bentuk kegiatan. Bahkan kegiatan kemahasiswaan itu lagi disusun juga untuk alternatifnya. Kenapa? Karena di luar sana juga akan dinilai UC. Jadi nanti dinilai UC itu misalnya berapa mahasiswa yang punya prestasi dengan inovasinya. Berapa yang bisa diakui sebagai kompetitor gitu ya Pak. Kompetisi di luar dan dia dapat penghargaan. Nah, ini makin dituntut untuk kreativitas itu. Jadi inilah sebetulnya UC akan menyiapkan berbagai program untuk peningkatan kualitas baik dosen. Yang kedua sebetulnya dosen banyak yang studi lanjut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi tadi Pak. Nah ini yang sebetulnya kemudian melibatkan berbagai praktisi yang berkualitas kualitas untuk masuk di kampus. Saya kira ini ya Pak. Kalau melibatkan praktisi kan sebetulnya UC sudah dari awal ya. Betul. Dari awal terutama untuk para praktisi-praktisi di bidang bisnis, di bidang entrepreneurship itu sudah melibatkan ini. Tapi dengan teknologinya sendiri bagaimana Pak? Mau tidak mau kan di era sekarang adalah teknologi ya. Ya, betul. Teknologi itu mempengaruhi sekali di dalam proses belajar ini. Nah, ini di kurikulum sebenarnya konsep tentang teknologi itu sudah dimasukkan embedded di dalam hampir semua mata kuliah, Pak. Oke. Jadi tidak ada lagi mahasiswa UC misalnya gampangannya itu kagok terhadap perkembangan teknologi, terutama IT ya Pak. Jadi ini yang kita siapkan semua. Jadi kita memang mempersiapkan untuk ke depan. Saya kira itu. Baik. Oke, terima kasih sekali. Untuk orang tua dan teman-teman mahasiswa, mau tidak mau kita harus berubah. UC berubah dengan kurikulum yang baru, yang dipastikan kurikulum ini akan lebih adaptif terhadap masa depan Anda semua. Tapi tetap keberhasilan Anda ada di tanggung jawab Anda. Baik, mari kita sama-sama menyongsong kurikulum baru, baik sebagai Anda sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, dan kami sebagai staf di Universitas Ciputra. Dan saya yakin dengan kurikulum baru ini, Anda akan lebih berkembang. Dan saya yakin Anda tidak salah memilih Universitas Ciputra sebagai tempat bagi Anda untuk belajar demi masa depan Anda. Saya Dwi Suno dari Teaching Learning Innovation Center Universitas Ciputra. Salam entrepreneur.